أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى، ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن ثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن أبي عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبيه أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا إلى آخر الحديث. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang Tuhan muliakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Tidak henti-hentinya yang ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai beliau, mati dalam keadaan mencintai beliau, mendapatkan syafaat beliau, ngirim beliau dan guru-guru kita ke surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan Nabi yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mulai makan dan setelah beliau makan. Di saat mulai sampun yang sampaikan terhadap pelungguh hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abi Salamata, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan
dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau masuk ke ruangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu ta'am, pada saat niki Rasulullah sedang dihidangi dengan makanan. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap Amr bin Abi Salamah, udunu ya bunayya, ay aqrab, dekatlah wahai putraku, bismillah, ucapkan bismillah, wa kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Niki di saat yang belum sami baru mulai makan. Adapun setelah selesai makan, hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan hadis niki dari Abu Ahmad Az-Zubairi sampai pada Riyah ibn Abidata dari bapaknya yaitu Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, idza faragha min ta'amihi, begitu beliau selesai makan, qala, beliau selalu mengucapkan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, hanya milik Allah yang at'amana, yang sudah memberikan saya makan dan memberikan saya minum, wa ja'alna minal muslimin, dan jadikan kami Allah menjadi orang-orang yang menyerah diri. Ini di antara doa yang perlu sami di saat selesai makan. Ada juga yang berikutnya diriwayatkan oleh Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi, begitu tempat makanan diangkat dari depan beliau setelah beliau selesai makan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang banyak, yang baik, mubarakan fihi, mengandung barakah di dalamnya, ghairu muwadda'in, yang tidak akan pernah berhenti puji-pujian itu, hanya milik Allah, wala mustaghni anhu rabbuna, dan Allah sebenarnya tidak berhajat terhadap puji-pujian itu. Maka ungkapan nikilah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau selesai memakan, menikmati makanan yang dihidangkan terhadap beliau. Maka insyaallah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, begitu juga pelungguh ikuti, maka insyaallah sekalipun sedikit makanan yang pelungguh nikmati, insyaallah akan mencukupkan pelungguh. Itu disebut dengan makanan barakah. Al-barakah artinya ziyadatun fil khair, makanan yang masuk ke dalam tubuh tiang pelungguh bisa memiliki, insyaallah bisa menggerakkan tubuh tiang pelungguh bisa memiliki untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan pahala bagi tiang pelungguh sami. Karena begitu masuk makanan yang baik ke dalam tubuh tiang pelungguh sami, makanan ini akan diproses oleh usus tiang pelungguh sami menjadi darah. Darah itu akan mengalir ke dalam tubuh tiang pelungguh sami. Selama makanan yang baik niki mengalir dalam tubuh tiang pelungguh sami, maka insyaallah tubuh tiang pelungguh sami niki akan menghasilkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan pahala. Tapi begitu makanan haram masuk ke dalam tubuh tiang pelungguh sami, makanan haram niki akan diproses menjadi darah oleh usus tiang pelungguh sami. Darah niki akan mengalir ke dalam tubuh tiang pelungguh sami. Maka selama darah niki mengalir dalam tubuh tiang pelungguh sami dari makanan yang haram, selama itu pula ibadah doa tiang pelungguh sami tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tiga perkara di antara orang-orang yang tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah, tidak akan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, orang-orang yang memakan makanan yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang konon darah niki mengalir di tubuh pelungguh, begitu diproses oleh usus pelungguh menjadi darah,
mengalir dalam tubuh pelungguh hasil daripada makanan niki, darah niki 40 hari. Maka selama 40 hari darah niki mengalir dalam tubuh pelungguh, selama 40 hari itu juga ibadah doa tiang pelungguh sami tidak akan pernah didengar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah summa na'udzubillah. Yang berikutnya yang tidak akan pernah diterima doa dan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang lalai di dalam solatnya. Mana yang maksud lalai di dalam solatnya? Yaitu orang-orang yang solat di saat waktu karahah bit tahrib. Waktu niki ada 5. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiyar, ada waktu jawaz bila karahah, ada waktu jawaz bil karahah, dan ada waktu tahrim. Waktu jawaz bil karahah yaitu di saat di mana tiang pelungguh sami melakukan solat di saat bilangan solat yang pelungguh dapati masih kurang daripada yang akan pelungguh lakukan, masuk waktu yang berikutnya, maka niki namanya al jawaz bil karahah, waktu jawaz bil karahah. Adapun waktu tahrim, begitu pelungguh takbiratul ihram salat zuhur misalkan masuk waktu asar, maka niki yang disebut dengan waktu tahrim. Haram hukumnya salat pelungguh, tapi sah, harus pelungguh lanjutkan salat pelungguh, sah salat pelungguh. Tapi nikilah salat-salat yang disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi mereka-mereka yang lalai dalam salatnya. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang salat di waktu al-jawaz bil karahah dan waktu at-tahrib. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka 3 orang niki adalah orang-orang yang tidak akan pernah diterima ibadahnya dan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami bisa menjaga diri, melihara diri, terutama dari makanan-makanan yang bersumber dari hal-hal yang haram, baik itu zatnya haram ataupun hasil tiang pelungguh sami mendapatkannya. Yang berikutnya, qala haddatsana Abu Bakrin Muhammad bin Aban qala haddatsana Waqi an Hisham ad-Dastawai an Budayl ibn Maysarah al-Aqli an Abdullah ibn Ubayd ibn Umair an Ummi Kulthum an Aisyah min al-mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama fi 6 min ashabihi. Suatu ketika, kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan makanan bersama 6 orang sahabat beliau. Faja'a Arabiyyu, lantas orang Arab datang, fa akala bi luqmatain, yang ukuran 6 sahabat Rasul dan Rasulullah makan niki, ya, dimakan oleh orang Arab niki sendirian, cuman 2 kali makan saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau samma lakafakum." Seandai kata anda mengucapkan bismillah, niscaya anda akan cukup dengan makanan yang tadi. Kayaknya orang niki tidak membaca bismillah di saat makan, sehingga disertai dengan iblis dan jin dalam dirinya, sehingga makanan yang begitu banyak tidak cukup baginya. Wal iyadu billah. Qala haddatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Usamah an Zakaria bin Abi Zaidah an Sa'id bin Abi Burdah an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu alaihi aw yashriba syarbatan fayahmaduhu alaihi. Kata Anas bin Malik bahwa beliau tak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan sangat senang terhadap seorang hamba yang bila dia makan dia selalu mengucapkan alhamdulillah, dan begitu dia minum diiringi juga dengan alhamdulillah, menyebut alhamdulillah. Maka ungkapan-ungkapan yang mulia niki diucapkan di saat makan ataupun setelah makan
hendaknya tiang peluru sami ikuti juga, lakukan juga sebisa mungkin, yang mudah-mudahan makanan-makanan yang tiang peluru sami dapatkan dan masuk ke dalam perut tiang peluru sami ini bisa mengarahkan pelungguh untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan, barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, babu ma jaa fi qadhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-qadhu niki huwa ina'un ya'kulu fihi aw yashrabu fihi. Bejana yang bisa digunakan untuk makan dan bisa digunakan untuk minum. Mungkin semisal jembung semangkiran niki bisa untuk minum, bisa untuk makan. Tapi bejana beliau niki terbuat dari nabi namanya khashabin, dari kayu. Dan peninggalan-peninggalan Rasulullah semangkinan niki masih tersimpan di istana pondok kopi yang ada di nabi namanya Turki. Baik pedang beliau, kamaliyat beliau. Kamaliyat niki adalah perlengkapan beliau, perlengkapan untuk apa namanya alat berperang ataupun perlengkapan untuk makan beliau, dan semuanya perlengkapan-perlengkapan yang dimiliki oleh Rasulullah niki diberikan nama. Sampai pakaian beliau berikan nama. Niki diantara salah satu nabi namanya ciri orang yang sangat perhatian sama pribadi yang dimilikinya. Qala haddatsana Husain bin Aswad al-Baghdadi qala haddatsana Amr bin Muhammad qala haddatsana Isa bin Tahman an Thabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashafin. Thabit beliau berkata, suatu ketika beliau menziarahi Anas bin Malik, dan Sayyidina Anas bin Malik mengeluarkan bejana yang terbuat dari kayu, ghalidhan, agak tebal dan berat, mudabbaban bihadidin, dan di basentiang niki disampleng, dilapis bawahnya niki menggunakan besi, bihadidin. Faqala ya Thabit, lantas Sayyidina Anas mengatakan, wahai Thabit, hadza qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bejadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Humayd wa Thabit an Anas qala laqad sakaitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadhi syurraba kullahu al-ma' wan-nabi wal-asala wal-labana. Kata Sayyidina Anas bahwa saya memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dengan bejana ini, baik itu minum dari airnya ataupun dari nabid. Nabid niki kurma si sampun tekerem, direndam sehingga seperti nabi namanya niki asir, kalau bahasa Arabnya niki jus yang semangkinan niki. Wal asala, begitu juga bejana niki juga yang digunakan oleh Sayyidina Anas untuk memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum madu. Wal labana, begitu juga bejana itu juga yang digunakan oleh Sayyidina Anas untuk memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air susu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki minal khayli 10. Beliau memiliki kuda, jumlahnya 10 ekor kuda. Dan semua kuda niki diberikan nama, ada namanya. Ada namanya kuda sakbun, ada namanya agharrun muhjalan, ada namanya talqul yamin, ada namanya murtajaz, dan kuda-kuda niki selalu digunakan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa amma liqahahu fakana lahu 20 liqahatan. Adapun liqah niki adalah Nabi namanya onta. Aghara alaihi alqaum bil ghabah. Ini Dzar ibnu Abi Dzar diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngarat onta niki, dan setiap sore Dzar ibnu Abi Dzar memerah air susu onta niki, dan air susu onta niki dibawa ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal manaihah, adapun manaih yaitu kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memiliki sab'un minal manaih, yaitu minal ghanaim, dan beliau beri nama juga. Dan khusus 7 kambing niki diberikan terhadap Ummu Aiman, ibu susuan beliau atau yang menggendong beliau di saat baru lahir ataupun di saat beliau pergi ziarah bersama ibundanya. Saat Rasulullah berumur 6 tahun, beliau pergi ziarah menuju Madinah bersama ibunya, yaitu Siti Aminah dan Ummu Aiman. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berumur 6 tahun dan selalu digendong oleh Ummu Aiman niki. Dan kambing yang 7 niki diberi nama semuanya. Ada yang namanya ya Ujratun, Zamzam, wa Suqya, wa Barakah, Warsah, wa Tlal, wa Trab. Wa kana Ummu Aiman wa kanat Ummu Aiman tar'ahunna bi Uhud. Ummu Aiman mengembala kambing niki di lereng Jabal Uhud. Wa taruhu kull lailatin bil labani alal baiti Rasulullah, alal bait alladhi yaduru fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap sore Ummu Aiman memerah air susu kambing si pitu niki, maka hasil perahannya niki itu diberikan khusus terhadap Rasulullah, dan di mana Rasulullah tinggal bersama bagian giliran istri beliau di mana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang terhadap air susu kambing, karena memang air susu kambing niki luar biasa. Nggih, air susu onta juga luar biasa. Untuk Nabi namanya ya, mungkin pelunggu lihat di TV nggih, banyak sponsor-sponsor. Ada DHA untuk semangat, dan beda memang. Beda kehidupan ya, semangat yang pelunggu sami yang mengkonsumsi nasi setiap hari dengan mereka yang variasi makanannya. Yang nampak sekali perbedaan pelunggu di saat di Mekah. Begitu yang pelunggu sami yang setiap hari nasi, pagi, siang, malam nasi. Begitu sampai di Mekah, lihat Jabal Uhud, pelunggu takut untuk naik. Padahal Jabal Uhud, Jabal Nur, Jabal Thur niki sekitar 700 meter, Jabal Nur niki sekitar 500 meter. Tapi mikir pelunggu untuk naik. Adapun orang-orang yang mengkonsumsi susu, orang Cina, Turki, ya, orang-orang Nabi, Syria, Mesir dan lain sebagainya, sekalipun umurnya sudah 80 tahun, sanggup mereka naik ke atas Jabal Thur, Jabal Nur. Sekalipun bongkok menggunakan tunjang, sanggup dia naik ke atas Jabal Nur, Jabal Thur. Karena memang makanan pelunggu niki sangat menentukan. Sebenarnya orang-orang yang mengkonsumsi daging, susu, roti, makanan yang bergizi-gizi niki biasa monoposnya lama. Ada yang produktif sampai umurnya 70 tahun bahkan masih bisa melahirkan, masih produktif. Kenapa? Karena makanan mereka bergizi. Adapun pelunggu ya, karena setiap hari seperti niki, akhirnya umur 45 apalagi 50 tahun sudah ngecop, tidak mau beranak lagi, ngalahang pelunggu. Kenapa? Karena faktor makanan memang. Okay? Faktor makanan. Sebenarnya nuna sebisa mungkin menara rezeki pelunggu, sila belikan putra putri pelunggu susu
biar pagi-pagi bisa minum susu, malam juga bisa minum susu, supaya kecerdasannya Nabi namanya bertambah. Karena di susu niki luar biasa, segelas susu sama dengan 2 piring nasi katanya ya. Mudah-mudahan ada rezeki pelungguh nggih. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya Ummu Aiman setiap sore beliau selalu memerah susu kambing niki dan membawa air susu hasil perahan niki ke rumah di mana giliran istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Adapun onta niki dipelihara oleh Dzar ibnu Abi Dzar dan air susunya diperah setiap sore, dan setiap sore juga Dzar ibnu Abi Dzar mendatangi istri Rasulullah, karena istri Rasulullah niki kan ya 11 orang, tapi yang tinggal 9 ya, yang 3-nya niki ada yang meninggal sebelum berhubungan dengan Rasulullah, ada yang difasah oleh Rasulullah. Fasah niki artinya begitu kawin lantas melihat cacat pada istrinya niki ya, maka Rasulullah SAW langsung pulangkan ya. Niki yang disebut dengan fasah. Bisa yang pelungguh sami fasah istri pelungguh, atau pelungguh juga ibu-ibu minta fasah dari suaminya. Seandainya kata pelungguh menemukan suaminya gila misalkan, di saat kawin sehat rupanya, tapi begitu masuk kamar tiba-tiba suami pelungguh gila, maka boleh tiang pelungguh sami batalkan pernikahan pelungguh. Kalau Rasulullah memfasah istrinya, satu disebabkan karena ada penyakit bros, penyakit belang pada istrinya niki. Begitu Rasulullah buka, ya biasalah yang namanya orang sudah kawin, tapi pas di pangkal paha perempuan niki Rasulullah melihat ada penyakit belang di situ. Akhirnya Rasulullah merintahkan untuk menutup pakaiannya dan diperintahkan untuk kembali ke orang tuanya, karena penyakit belang niki bisa menular. Boleh yang pelungguh sami mempasah istrinya, atau seorang istri minta fasah sama suaminya kalau ada penyakit-penyakit yang membahayakan, apalagi penyakit AIDS, naudzubillah, summa naudzubillah. Okay. Jadi para sekalian, itulah diantara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya beliau selalu minum susu. Bab wajah fi qadhi Rasulillah, sampun nggih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki bejana yang beliau gunakan untuk minum susu ataupun laban, begitu juga asal. Ada semangkiran niki di Saudi namanya laban. Niki terbuat dari susu tapi sudah dikentalkan. Bagi pelungguh yang baru ke Saudi, baik umrah ataupun haji, pelungguh tidak akan bisa minum laban niki karena rasanya kayak basi. Tapi di situ ternyata gizinya di situ laban niki. Kalau tiang yang sudah lama di situ ya sudah bersahabat, dan setiap pagi ya selalu kita minum laban niki ya, rasanya kayak basi ya. Para sekalian yang kami muliakan, yang berikutnya babu majaa fi fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah-buahan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari qala haddatsana Ibrahim bin Sa'din an abihi an Abdullah bin Ja'far qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kithai birrutabi. Iki makanan-makanan yang boleh dicampur nggih. Jadi Ja'far bin Abi Thalib beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kitha. Kitha niki seperti timun ya, mungkin das nggih, semangkinan niki ya, karena jenis buah-buahan niki banyak juga di situ, sejenis endas nggih, dicampur dengan rutab. Rutab niki korma yang setengah matang, setengahnya masih mentah, setengahnya masih sudah mengkal. Niki yang disebut dengan rutab. Dan niki rutab nikilah yang paling Nabi namanya enak di antara semua korma. Ada korma khusus Rasulullah namanya ajwa, tapi kalau dikonsumsi ya mungkin 2-3 kita sudah merasa Nabi namanya kelingkitan, bahasa tiang niki
Ya. Tapi kalau rutop niki yang setengah matang, setengah mengkal niki itu 20, 25 bahkan 30 biji pelungguh makan, tidak ada rasanya, semakin enak. Niki biasa ya di saat puasa ada ya. Atau di saat kalau musim panas, awal-awal puasa di musim panas kan Juni, Juli, Agustus niki puncak musim panas. Di situ mengkelnya korma niki bulan Juni, Juli, Agustus. Kalau puasa musim panas, maka banyak rutop-rutop yang kita temukan di setiap tempat berbuka di dalam masjid niki. Dan boleh, tidak, Nabi namanya tidak membahayakan mencampur antara endas niki dengan rutop niki, tidak membahayakan. Tapi ada makanan-makanan yang membahayakan juga kalau pelungguh campur. Konon tiang dengar niki yang bahaya kelende dengan gula merah katanya, wallahu alam niki. Niki bahaya katanya. Kalau pelungguh konsumsi kelende lantas mengkonsumsi gula merah, niki bahaya. Yang berikutnya, qala hadatsana Abdah bin Abdullah Al-Khuzai wal Basri, qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kul al-battikha bir-rutabi. Al-battikh, batih niki bahasa Arabnya mungkin niki hap-hap niki bahasa pelungguh kelende ya. Rasulullah juga sering makan kelende disertai dengan rutop, korma yang setengah mengkal niki, karena di situ banyak kebun kelende niki. Termasuk kalau pelungguh umrah jalan dari Madinah menuju ke Mekah niki, perjalanan kurang lebih sekitar 75 kilo ya. Di situ pelungguh akan temukan kebun-kebun kelende banyak sekali, dan di situ murah, kelende niki mudah ya, mudah kelende. Mungkin apa namanya sekitar 4 real harganya 1 kilo. 4 real niki ya 10.000, 10 atau 11.000, 3 real 10.000 kalau 3 real ya mungkin sekitar 15.000 lah sekilo. Kalau ngitung real niki memang Nabi namanya ya tidak terlalu berat rasanya kita mengeluarkan duit kalau menghitung real niki, karena sedikit kelihatannya. Tapi kalau sudah menghitung uang rupiah niki yang terkadang jamaah haji Indonesia takut untuk mengeluarkan duitnya, bahkan untuk kepribadian dirinya, untuk kesehatan dirinya pun takut terkadang. Soalnya nunas pelungguh mudah-mudahan arah haji tahun niki sehingga pelungguh bisa berangkat tahun niki dan ada duit pelungguh akan diberikan di Luang Baluk. Di situ pelungguh akan diberikan 1.500 real. Ukurannya semangkinan niki ya sekitar 5 juta lah. Maka gunakan niki untuk keperluan pelungguh melaksanakan haji, baik untuk kesehatan pelungguh, makanan, jangan takut-takut membeli makanan, karena banyak di antar jamaah yang tiang temukan demen beli jeruk niki beketuan pira real sekilo, maka disebutkan 10-15 real sekilo beketuan pira kepeng Indonesia. Kepeng Indonesia ya mungkin sekitar kalau 15 real pira niki mun 10 real sekitar 1.000 ya sekitar 40 dan 45.000. Akhirnya begitu dengar pira sekilo petanda 10 atau 15 real, kepeng Indonesia petanda sereal. Oh jemaah ahli balik atau akan jeruk enggak. Begitu juga begetuan sama warung bakso, karena di situ luwe endah dagang bakso. Nggih, le Mekah di samping-samping hotel-hotel pelungguh niki luwe dagang bakso. Kira sekantong 10 real, kira 10 real, telung dah 1.000. Oh jemaah balik atau akan bakso kan. Mau ke telu mangkuk. Nggih, ya mulai triki mau pelungguh 2 mangkuk, 3 mangkuk, telung dah 1.000 Kak. Oleh itu ya semangkuk mau pelungguh itu pun ya masih lebih enak bakso yang didriki. Tapi untuk kesehatan pelungguh jangan tanggung-tanggung.
Jangan takut-takut, silahkan pelungguh korbankan sudah duitnya niki untuk kesehatan pelungguh. Apalagi semangkinan niki musim haji, musim panas. Pelungguh harus banyak mengkonsumsi napi namanya buah-buahan, baik niki jeruknya ataupun apelnya. Ya, tapi alhamdulillah semangkinan niki sudah napi namanya di Madinah ataupun di Mekah pelungguh diberi makan dengan cara katringan. Alhamdulillah tahun 2019 terakhir yang jadi pembimbing, napi bukan terakhir nggih. Setelah 2019 kan tidak ada haji lagi nggih. Ya, 2019 yang jadi pembimbing di sini di KBIH di Madinah katringan. Alhamdulillah dia ada ulak bongkak selama pelungguh di Madinah, arba'in di Madinah. Begitu juga di Mekah, selamat yang pelungguh bersami di Mekah, kecuali 3 hari sebelum pelungguh berangkat ke Arafah dan 3 hari setelah pelungguh sampai di Mina. Setelah hari Mina pelungguh tidak diberikan katringan, tapi selain itu pelungguh dikasih katringan gratis makannya. Ya, makan langsung sama buah-buahan endah nggih. Klema 2 kali sehari, ampura 2 kali sehari nggih. Demen jam 10 mungkin baru apun datang makanan, sama deman bareh sekitar jam asar baru apun datang makanan malik, dan sama buah-buahan jeruk, sehingga pelungguh tidak terlalu banyak mengeluarkan duit untuk kebutuhan pelungguh. Tapi sekalipun barat niki sila yang namanya jeruk cuma dikasih 1, pelungguh butuh jeruk yang banyak, maka ya silahkan pelungguh beli juga. Jangan pelungguh napi namanya pelit-pelit terhadap diri yang pelungguh sami sendiri demi kesehatan pelungguh. Karena yang namanya haji niki butuh tenaga, pelungguh butuh tenaga, dan tenaga niki dari makanan pelungguh. Yang ingat tahun 2010 kalau tidak salah, 2010 ada jamaah tiang KWIH di Madinah, begitu dikasih makanan katringan niki, ya, kanduknya niki empak pak manuk lagu belik, potongannya niki pelenganan niki belik-belik. Demen buka empak niki masih berdarah, demen buka manuk niki masih berdarah, deman masak isiin paran. Akhir dari sana ndek milih bekelor, ndek milih mangan. Begitu kita jalan dari Madinah sampai di hotel, kita istirahat di hotel, ya teplai anganing rumah sakit. Yang pun nunas ngumberu-berukan kanduk pelungguh sila kelorang lah nih. Jangan pelungguh nyer-nyer malele driki. Ya, sandi kata pelungguh napi namanya dengan masakan katringan niki, tapi insyaallah semangkian niki sudah disesuaikan masakan katringan di Madinah ataupun di Mekah niki sesuai dengan selera pelungguh Indonesia. Manuk niki tegercok kode-kode di marasipiran 2010 2013 niki belik-belik kecokan empat-empat niki, sehingga ampura betulan waktu niki tahun 2010 yang bersama napi yang punya rumah makan sudi mampir niki sudah meninggal beliau karena daging niki belik-belik, akhir terperimbun daging niki perimbun tepiak abon tejauh aning Mekah. Terus mangkiran niki insyaallah makanan pelungguh sudah disesuaikan dengan makanan masakan Indonesia. Empat niki tegercok kode-kode. Mudah-mudahan tahun niki ada pemberangkatan untuk pelaksanaan jamaah haji nggih. Amin ya rabbal alamin. Adapun umrohnya sudah mulai, sudah ada pemberangkatan. Sehingga kerinduan pelungguh semua tiang pelungguh sami, bukan saja pelungguh yang belum berangkat, tapi tiang juga yang sering berangkat. Alhamdulillah pernah bahkan setahun niki yang berangkat 6 kali. 6 kali yang berangkat setahun niki untuk bawa jamaah umrah. Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi begitu tiang telik Masjidil Haram, ya, sampai semangkiran niki begitu kita lihat Masjidil Haram, Raudhah Makam Nabi secara lihat YouTube ataupun secara lihat TV, semangkiran niki gampang diakses kan, maka mungkin kerinduan pelungguh terhadap Nabi Mekah Madinah ya jauh lebih rindu tiang ketimbang pelungguh terhadap Mekah Madinah. Perasaan begitu lihat Masjidil Haram atau begitu lihat Raudhah Masjid Nabawi, perasaan tiang maraidap tiang drike di Masjidil Haram Mekah ataupun Madinah. Karena semua tiang pelungguh sami ya
semua tiang peluru sami ditaruhkan oleh Allah kena dengan doanya Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati semua hambamu rindu terhadap tempat ini. Ya empuk, agama-agama yang lain Yahudi, Nasrani niki semuanya karena tidak bisa masuk ke Mekah untuk melaksanakan haji, akhirnya mereka bikin-bikin tempat melaksanakan haji. Mun Hindu niki bikin tempat pelaksanaan hajinya di Sungai Gangga, adapun Yahudi niki bikin tempat hajinya di namanya Israel, di Palestina. Kenapa? Karena mereka tidak bisa masuk ke sana untuk mengobati rindu mereka, karena semua kena dengan doanya Nabi Ibrahim, ya Allah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan hati manusia supaya rindu ke tempat ini. Insyaallah pelunggu yang belum nggih, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang mudah-mudahan pelunggu bisa berangkat untuk melaksanakan haji sekalipun mungkin nggih. Ya, pelunggu sudah nunggu 10 20 makin niki waktu tunggu kan 30 tahun semakin niki pelunggu daftar bagi 30 tahun ke depan baru pelunggu akan berangkat melaksanakan haji. Ya, tapi kapanpun mudah-mudahan tiang pelunggu bisa melaksanakan haji pada tahun-tahun yang akan datang sehingga bisa menemukan tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa duduk bersimpu di samping makam Rasulullah, berdoa bersama Rasulullah, sehingga raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami masuk surga ngiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di mana Isya Ustaz? Isya apa? Masih? Yeah. Yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki yaqulul batikh birrutab. Rasulullah makan Nabi namanya hab-hab atau kelinde disertai dengan rutab, disertai dengan korma yang setengah mengkal niki. Ya, tidak jadi masalah. Ya. Qala haddatsana Ibrahim bin Yaqub qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Humaydin yaqulu قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakan khirbis warrutab. Khirbis niki melon. Nggih, melon bahasa tiang peluru sami dicampur dengan rutab. Ya. Bisa juga di jus mungkin niki. Ya Allah, niki makanan-makanan yang apa namanya menggugah selera pelungguh terutama di bulan Ramadan. Tanpa terasa bulan Ramadan karing balu puluh jelo kurang lebih nggih. Ya, mungkin niki sudah masuk Jumadil akhir. Rajab, Sa'ban tinggal 2 bulan. Sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Yang berikutnya qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابن سلطن عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. Kembali niki dari Siti Aisyah, hadis Siti Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering makan ya dicampur antara kelinde dengan rutab, apalagi di musim puasa untuk berbuka puasa dan sunnah nggih. Sunnah berbuka pelungguh menggunakan rutab, menggunakan kurma ya, dan ganjil, bilangannya supaya ganjil 3, 5, 7, 11, 9, bilangannya ganjil sunnah ya. Dan kalau bisa ya rutabnya niki Nabi namanya kormanya niki korma ajwa juga niki paling bagus di antara semua korma, korma yang langsung ditanam oleh jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara salah satu cara menangkal kejahatan orang ya, kejahatan orang yang dilontarkan dengan cara halus ya, naudzubillah summa naudzubillah, atau bahasa pelungguh yang pelungguh sami seher, menolak seher, makan buah korma ajwa. Pantesan ajwa niki mahal di Mekah saja ya, tergantung kualitasnya sih nggih. Di Mekah ada yang sampai 120 real harganya. Kalau di Madinah
karena sumbernya di situ. Terkadang sampai yang paling bagus niki 80 real. Kalau di sini ya bisa jadi 500-an ribu, 400 sampai 500-an ribu yang 1 kilonya. Karena memang korma yang paling mulia di antara semua korma. Dan sebisa mungkin di saat yang pelum sawi berbuka, sebentar lagi puasa, gunakanlah berbuka pelungguh menggunakan korma. Karena itu sunnah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan Nabi yang sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Kalau ada kurangnya, tiang tunas maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.